bahwa sesungguhnya ini semua bisa dicegah gitu. Dan pencegahan itu yang paling dini, yang early prevention yang sebaiknya gitu ya, di saat bayi masih di dalam kandungan. Itulah makanya di dalam hadis kita sebelum melakukan hubungan suami istri ada doanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Narendra Nanotama, Mas Lobby, yang dari UNODC, United Nations On Drugs and Crime. On Drugs and Crime. Itu kantor PBB urusan drugs dan kejahatannya. Ya. Mas Lobby ini lebih di drugsnya. Ya, lebih di drugsnya. Wah, itu kayaknya seru banget ya. Nah, Karena kalau kita ngomongin drugs nih, kayaknya masalahnya itu serius banget ya di dunia nih ya, nggak kelar gitu. Bahayanya itu kan real gitu ya, real danger. Dan kita kalau ngeliat di sini ada 3 faktor terkait nih biasanya nih. Faktor individu, ya usernya sendiri, lingkungannya, dan ketersediaan barang nih. Mana sih yang harus kita cegah lebih dulu? iya. Nah, ini menarik nih, Mas Agus nih. Karena 3 faktor tadi itu sebetulnya Mas Agus melihatnya dari angle yang terlalu luas. Oke. Jadi kalau memang boleh saya spesifikkan, itu sebetulnya terbagi menjadi 2. Oke. Gitu. Mau dilihat dari angle bagaimana individu itu sendiri, atau dilihat dari angle bagaimana pemerintah atau pemegang kebijakan gitu ya membuat satu upaya untuk mencegah narkoba itu sendiri. Oke. Jadi kalau boleh saya ngambil dari yang makro dulu, dari yang ini ya, sistem pemerintahan dulu. Karena tadi Mas Agus bilang ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan. Karena faktor ketersediaan ini sebetulnya bukan jadi tanggung jawab si individu. Oh iya benar. Gitu. Nah, jadi kalau saya mau pecah, nah kalau dilihat dari strategi yang diatur oleh sistem, jadi ini merupakan strategi besar yang juga berlaku di dunia internasional gitu ya. Jadi ada yang namanya strategi supply reduction, harm reduction, dan demand reduction. Gitu. Nah, jadi ini 3 ini harus berjalan bersamaan, paralel, komprehensif, dan ini harus ada koordinasi. Gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau yang dari supply reduction ini yang tadi itu bagaimana mereduksi ketersediaan. Gitu. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemberantasan jatuhnya. Betul, pemberantasan. Jadi kita yang di area sini aparat penegak hukum ya kayak BNN, gitu ya, terus Polri, terus juga ya pokoknya criminal justice system ya, mulai kejaksaan, kehakiman, dan lain sebagainya. Nah, itu memang mereka lebih fokus ke supply reduction, termasuk interdiksi juga ya, perbatasan dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang demand reduction. Nah, ini yang saya di sini sebetulnya di demand reduction. Jadi ini lebih bagaimana mereduksi permintaan gitu. Jadi fokus kepada usernya, fokus kepada masyarakatnya gitu ya, fokus kepada ya seluruh yang ada di situ, lingkungan dan lain sebagainya, bagaimana punya satu ketahanan gitu ya. Karena kalau individu itu kuat, keluarga kuat, lingkungan setempat kuat, ya otomatis permintaan itu akan berkurang. Itu saling terkait berarti ya? Iya. Dan yang terakhir ini harm reduction, ini biasanya di area kalau kita nih di pemerintah yang biasa bergerak nih di Kementerian Kesehatan. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan dari sisi kesehatan gitu ya, orang yang menggunakan narkoba itu pasti ada berbagai macam, dari hepatitis C, dari HIV dan lain sebagainya gitu. Nah, itu memang fokusnya lebih ke arah dampak buruknya yang dihasilkan gitu. Nah, ini tiga ini nih Mas, memang harus ya nggak bisa bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa ini lebih penting, ini enggak, ini tiga-tiganya sama penting. Harus simultan semua barengan gitu. Betul, betul. Dan nggak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Gitu, walaupun memang serentak paralel, tapi ini harus ada koordinasi nih, kalau enggak ya susah, berantakan pastinya. Karena ini kan sensitif nih ya, bersinggungan antara 3 strategi ini, ketersinggungannya itu cukup ada gitu. Nah makanya kalau memang harusnya sih rutin gitu ya, ada koordinasi antara semua yang bergerak di area ini gitu ya. Jadi biar kita tahu roadmap-nya tuh mau kemana sih, terutama untuk masalah di Indonesia. Tadi Mas Lobi bilang harusnya rutin, emang sebelumnya nggak rutin? Sebetulnya memang kalau bisa dibilang rutin, karena gini, ini juga kekurangan yang ada gitu ya. Saya bisa bilang bahwa saya mengambil dari drug demand reduction gitu ya. Kita ini kekurangan blueprint gitu ya, yang sampai sekarang belum ada strategi nasional ya. Mau ke arah mana sih drug demand reduction ini? Dan ya ini yang kita terus dorong sebetulnya dari sisi UN, bahwa di sini kan playernya ada 3, BNN, Kemenkes, dan Kemensos. Nah itu harusnya mereka bertiga ini punya satu stratnas gitu ya, yang ini drug demand reduction ini mau kemana? Karena di demand reduction itu ada 2 program besar, rehabilitasi sama pencegahan. Gitu. Nah ini mau ke arah mana nih? Biar nggak overlap, gitu kan? Terus biar juga yang satu fokus dengan apa, yang satu dengan fokus apa, gitu kan? Ini kan seakan-akan masyarakat awam melihat nih 3 ya berjalan semua sendiri-sendiri dan punya kepentingan, gitu kan? Dan ya udah dengan gaya dan caranya masing-masing. Nggak ada cetak birunya, blueprint itu nggak ada. Sejauh ini sih memang yang kami perhatikan tuh beberapa kali BNN sudah berusaha untuk menginisiasi ini gitu ya. Tapi lagi-lagi gini, ini jadi bicara pemerintahan nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi di masalah drug demand reduction nih, di masalah rehabilitasi, BNN itu memang kita melihat punya kewenangan yang lebih dibanding 2 kementerian lainnya. Karena di area rehabilitasi, dari sisi anggaran, dari sisi SDM itu mereka itu divisinya itu selevel eselon 1 deputi. Beda dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu level penanggulangan nafsanya tuh sub direktorat, jadi jauh banget. Dan berbeda juga dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial tadinya selevel direktorat, agak lebih tinggi dari Kementerian Kesehatan. Tapi baru-baru ini ada pembaruan. Ya, tapi ini belum yang saya dengar sih masih dalam proses, tapi sepertinya dia akan setingkat dengan Kementerian Kesehatan nih, subdirektorat. Jadi memang kewenangan yang paling tinggi itu ada di BNN. Kita nanya nih Mas, nggak ada satu orang pun yang mau terjerat drugs sih sebenarnya. Nggak ada orang yang punya cita-cita. Kalau kita tanya cita-cita lo apa, gue mau jadi pecandu. Nggak ada ya. Itu nggak mungkin banget gitu ya. Nah itu biasanya mereka kan awalnya dari coba-coba ya. Betul. Dari nyobain coba-coba. Seberapa adiktifkah? Berarti kan kuat banget ya, baru nyoba terus langsung bisa terjangkit gitu loh. Langsung adiksi gitu. Langsung adiksi. Jadi ini sebetulnya ini yang mesti diluruskan persepsinya gitu ya. Karena kita bilang ini ada banyak bukti atau evidence dari kajian-kajian gitu ya, yang kemudian tertuang menjadi satu modul atau kurikulum, bahwa kenapa kita melihat adiksi itu adalah suatu penyakit otak yang kronis. Adiksi itu penyakit. Jadi kerentanan seseorang terhadap adiksi, terhadap kecanduan itu setiap individu itu berbeda. Gitu. Dan kalau kita ngelihat tadi yang Mas Agus sampaikan gitu ya, apa segitu bahayanya gitu atau segitu, sebetulnya ini kembali kepada si individu itu Mas. Gitu. Jadi faktor yang membuat seseorang menjadi kecanduan ini benar-benar kompleks. Jadi kita melihatnya ada 3 faktor, biologis, psikologis, dan sosial.
Jadi kalau 3 faktor itu sudah saling mendukung, maka seseorang itu sangat rentan untuk menjadi pecandu. Kita belum bilang zatnya ya. Zatnya kan banyak. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh sederhananya kayak baju saya nih ya. Mungkin begitu saya pakai, saya pas. Bahannya saya suka. Warnanya mungkin masuk ke saya. Cuman mungkin begitu dipakai dengan Mas Agus, beda. Mungkin beda. Terus Mas Agus mungkin ngaca, aduh kok warnanya nggak enak baby gitu blue gini sih gitu misalnya gitu ya. Nah ini pun sama gitu. Jadi contoh sederhananya juga, misalnya ada orang, ya kita nggak usah bicara terlalu jauh soal narkoba. Misalnya kita ketarik hal yang legal, yang umum, yaitu rokok misalnya, gitu ya. Orang pertama kali mencoba rokok itu menurut survei hampir kebanyakan itu mereka pasti awalnya batuk, nggak suka, kesedak atau apalah gitu ya. Tapi kemudian kenapa sampai ada yang kedua, ketiga, keempat? Nah, adiksi itu ada progresinya gitu Mas. Jadi yang tadi Mas Agus sebutin bahwa progresinya tuh yang kita kenal tuh ada 4. Yang pertama tuh occasional atau recreational, yang tadi itu coba-coba ya. Jadi di sini nih gimana orang tuh baru kenal, gitu ya. Misalnya, wah ditawarin jenis A gitu ya misalnya, wah ini seru nih gitu ya. Dia coba gitu kan. Dan di saat dia nyoba pertama, itu belum tentu dia langsung suka. Sama kayak rokok tadi ya gitu. Ada yang langsung suka. Gitu. Ada juga orang yang begitu mungkin tadi rokok, dia hisapan pertama tuh tiba-tiba udah ahli gitu ya, dan macam-macam. Enak banget nih, enak banget. Gitu. Ya, yang membuat itu juga banyak faktor. Gitu ya. Tadi itu biologis, psikologis dan sosial. Ini kalau saya jabarin lagi panjang 3 hari nih kita di sini. Kita bikin sesi part-part aja part-partnya ya. Nah, jadi setelah orang di fase rekreasi ini nyoba, kemudian dia naik ke fase berikutnya yaitu intensionalitas. Gitu. Jadi di intensionalitas ini dia sudah punya intensi, sudah punya maksud, mau melakukan ulang. Contoh tadi ya misalnya kita analogiin ke rokok lagi gitu ya. Rokok kan nggak enak ya menurut dia, batuk ini dan macam-macam. Terus dia naik ke kedua nih, ke intensionalitas. Nggak apa-apa deh, saya paksa biar saya bisa diterima di teman-teman lingkungan gitu. Atau yang cocok, jadi tadi kan yang nggak cocok ya, ini yang cocok, begitu dia coba rokok dia suka, dia ngeliat, wah dengan ini saya calm down ya, tenang. Karena background psikologisnya mungkin dia punya trauma, punya lain-lain, sehingga itu jadi seperti painkiller dia secara batin. Nah, naik ke intensionalitas, akhirnya dia tahu nih, saya kalau pakai ini, dia udah punya tujuan, saya akan enak. Gitu. Nah, kalau udah naik ke intensionalitas, dia sangat cepat sekali tuh naik ke berikutnya. Ini ke reguler. Ini sudah mulai, dia udah tahu tujuannya, dia udah tahu enaknya, akhirnya dia reguler. Udah, saya nyetok gitu ya bahasa sederhananya. Udah saya punya ini, dan setiap saya ketemu ini, masalah ini atau apa ini, saya ini aja deh. Nah, kalau udah masuk ke reguler, sangat cepat sekali menuju yang terakhir, yaitu adiktif. Itu. Karena ada beberapa teman gue juga ya, kalau dia tuh make supaya nggak sakit, karena mungkin karena adiktifnya udah sangat-sangat adiktif ya. Jadi dia nggak mau sakal, nggak mau apa, dia akhirnya membeli itu gitu. Bisa, betul. Nah itu juga tergantung dari si narkotiknya, narkobanya sendiri gitu ya. Karena kan ada klasifikasinya. Jadi ada yang stimulan, ada yang opioid, gitu ya, ada yang halusinogen, gitu. Terus ada lagi yang others, jadi itu segala efek tuh bisa jadi campur. Nah, kalau bicara yang tadi yang Mas Agus bilang itu, yang dari bahwa dia hanya menghilangkan rasa sakit, gitu ya, itu dia punya satu gejala putus zat yang memang sudah berpengaruh kepada fisik.
pada dirinya sendiri ya. Jadi nggak cuma emosi aja kemudian yang terpengaruh, tapi secara fisik gitu ya. Nah itu juga panjang juga tuh bicarain science of gitu ya, addiction ya, karena bagaimana komunikasi di otak tuh terganggu gitu ya, sehingga nanti dampaknya ke seluruh peredaran darah dan lain sebagainya, karena otak kan yang memerintahkan semua itu. Terus menarik tadi Mas Lobby bilang adiksi drugs itu suatu penyakit ya. Padahal yang sering kita dengar itu adalah degradasi moral ya ceritanya itu. Itu bisa dijelaskan ya, kenapa Mas Lobby bisa bilang itu adalah suatu penyakit. Jadi ini juga pertama kenapa dibilang penyakit, karena sama-sama memiliki gejala dan tanda. Jadi kalau bicara tentang definisi penyakit sendiri, kenapa dikategorikan sebagai satu penyakit? Penyakit itu adalah sesuatu yang ada gejalanya dan ada tandanya. Gitu. Nah, adiksi pun sama. Gitu ya. Jadi dia ada simptomnya, bagaimana seseorang itu bisa dikategorikan kecanduan. Kemudian dia juga ada tandanya secara fisik, gitu ya. Dan kalau memang seseorang tuh pakai zat tersebut, gitu ya, itu kalau dimasukin ke dalam MRI itu dipotret gitu ya, itu kelihatan tuh otaknya memang berbeda dengan mereka yang tidak mengkonsumsi zat-zat ini. Ya, baik lagi kalau yang paling sederhananya ya otak perokok gitu ya, itu akan berbeda dengan otak yang seseorang yang bukan perokok gitu, yang minum, yang ngopi gitu ya. Ada kajiannya tuh ya? Ada semua. Ada, makanya dikategorikan bahwa jadi ilmuwan tuh sepakat gitu ya, wah ini memang betul-betul sebagai suatu penyakit gitu. Dan memang kadang gini, seperti penyakit juga, dimana seseorang kalau flu gitu ya, kita jangan bicara COVID ya, COVID terlalu rumit ya. Jadi kalau bicara flu kayak misalnya kita bertiga nih, Mas Agus, saya, dan ada seseorang di sini gitu ya. Orang ini sakit flu nih. Nah, kita berdua deket dengan dia. Belum tentu kita berdua kena. Karena tergantung daya tahan. Nah, adiksi pun sama, Mas. Jadi begitu kita berdua dekat dengan orang yang make, gitu ya, belum tentu kita berdua menjadi adiktif juga atau pemakai juga. Gitu. Jadi faktor tadi biologis, psikologis, dan sosial. Nah, ini nanti nyambung nih ke pencegahan. Gitu, bahwa sesungguhnya ini semua bisa dicegah gitu. Dan pencegahan itu yang paling dini, yang early prevention, yang sebaiknya gitu ya, di saat bayi masih di dalam kandungan. Mas Lobby, tahun 2019 nih BNN sama LIPI nih ngeluarin data penyalahgunaan narkoba nih. Angkanya itu 1,80%, which is 3.419.000-an jiwa antara umur 15 sampai 64. Gimana? Ini miris banget sih sebenarnya. Iya, yaitu memang bagaimana kita mau melihat dari angle-nya, gitu ya. Karena sebetulnya ya ini fakta, gitu ya. Data itu memang diambil memang ya berdasarkan survei, berdasarkan dari keseluruhan provinsi yang memang mewakili dari metodologinya gitu ya. Hanya yang perlu dijelaskan lagi, jadi data tersebut juga masih berlaku di 2020, Mas Agus. Jadi dengan prevalensi 1,8% tadi, gitu ya. Jadi mereka mengambil yang pertama adalah dari seluruh responden, siapakah yang pernah menggunakan, mencoba, gitu. Jadi bukan bicara pecandu nih. Pernah nyobain. Nah, itu keluar angka sekitar 4,5 sekian. Mau dia jadi pecandu atau enggak, pokoknya pernah nyoba aja. Pernah nyoba, gitu ya. Ya, kalau saya melihat angle dari waktu saya SMA, gitu ya. Mungkin di kelas saya itu 90% kali ya. Pernah nyoba ganja, gitu ya. Pernah nyoba A, B, C, pernah nyoba, gitu kan. Tapi kan kita nggak bicara pecandunya. Nah, kemudian angka 1,8% di prevalensi itu diambil dari tahun terakhir dia nyoba.
gitu. Jadi ini memang belum memotret pecandunya gitu. Dan rata-rata itu kalau saya tidak salah itu saya dapat informasi terakhir, estimasi pecandunya adalah 10% dari angka itu. Dari 3 juta itu? Dari 3 juta itu, betul. 300 ribuan berarti ya? 300 ribuan. Dan ya kembali lagi memang bicara miris, bicara ironis, ya kalau kita perbandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 260 juta jiwa, ya mungkin ada yang menganggap 300 ribu itu nothing gitu ya. Tapi kalau bicara lagi ya, 300 ribu itu kan saudara kita semua. Benar. Gitu ya. Ada yang menjadi pecandu gitu ya. Dan saya juga melihatnya sebetulnya bukan pemerintah menutup mata. Karena dulu di tahun 2015 kalau saya nggak salah, itu ada tuh satu program yang rehabilitasi 100 ribu pecandu. Itu program presiden. Jadi Pak Jokowi langsung menginstruksikan gitu ya, dan BNN menangkapnya tuh dengan baik gitu ya. Jadi udah langsung program rehab 100 ribu pecandu gitu ya. Cuman ya itu masih 100 ribu. Sedangkan kalau dari data itu kita perlu misalnya 300 ribu gitu ya. Nah 200 ribu lagi ini gimana gitu ya. Memang masih belum bisa ke handle semua. Umur bisa komen nggak nih? 15 sampai 64 gitu. Saya mikirnya itu kayaknya udah tua banget ya. Iya, udah umur segitu kok masih aja. Iya, saya mikir gitu. Bisa any thoughts of 15 to 64 gitu kan? Iya, ya memang itu kan kisaran ya dari responden yang memberikan komentar gitu ya. Dan sekali lagi itu bukan pecandu ya. Gitu 1564 dan yang tadi itu jumlah 3 juta sekian gitu, itu belum bisa diidentifikasikan sebagai pecandu. Tapi ada nggak yang seumuran itu pecandu? Ada, dan itu biasanya pecandu lama. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, betul. Terus masa pandemi kemarin naik nggak nih? Nah, kan banyak yang stres nih pas ini. Ya, jadi menariknya gini. Ini yang terjadi di masa pandemi ini sangat kontra. Jadi studi yang dilakukan oleh Hanafi dan kawan-kawan gitu ya, waktu itu saya pernah membaca satu literaturnya. Jadi memang dia sendiri melihat atau memotret, kita nggak bicara narkoba yang seluruhnya, dia memotret jumlah peminum alkohol. Jadi di masa pandemi itu naik. Peminum alkohol masa pandemi naik. Dan sangat kontra dengan fasilitas rehabilitasi yang bisa membantu mereka, padahal ini jumlahnya naik gitu. Karena UNDP sendiri gitu ya juga sudah memotret segala macam lini usaha yang memerlukan interaksi tatap muka langsung, tourism, transportation dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kita bisa mengambil kesimpulan ya rehabilitasi termasuk itu mengalami penurunan karena penyedia layanan kan takut ya pada masa Covid itu gimana caranya menghandle ini nih gitu. Jadi ini sangat jomplang gitu ya, penyedia layanan rehabnya turun dan banyak rehab yang tutup juga di masa Covid gitu ya, karena masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Sementara usernya nih ternyata naik gitu. Jadi serba salah juga ya. UNO di sini kerja sama BNN-nya tuh di dalam batasan-batasan apa ya Pak? Kita memang khususnya di divisi kita ya, di drug demand reduction tuh ya kita memang sebetulnya MOU-nya kan ya memang selagi Indonesia adalah negara anggota PBB, maka kita punya obligasi gitu ya sebagai staf di PBB ini untuk memberikan technical assistance gitu, terus untuk memberikan satu data-data, kajian, studi gitu ya, dan kemudian memberikan penguatan. Jadi sebetulnya memang kita sudah intens kolaborasi dengan BNN,
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, gitu ya. Kita upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi misalnya kita sedang membuat satu kajian, gitu ya, bagaimana caranya menyikapi tadi itu dengan jomplangnya situasi ini, gitu ya. Rehabnya sendiri, bahasa sederhananya tuh ngos-ngosan, gitu ya, operasional cost-nya, sementara jumlah usernya naik nih. Jadi kita coba bantu negara, gitu ya, dengan konsultasi dengan BNN, konsultasi dengan pemerintah yang lain yang terkait. Kita akhirnya mengembangkan satu mobile application, gitu. Ini masih dalam proses mobile application. Ya, jadi mirip dengan Halodoc, Alodoc atau apapun itu, gitu ya, telehealth yang ada. Jadi kita sebut ini mobile apps-nya namanya RehabNet. Gitu. Jadi karena kita ngelihat juga kebutuhan masyarakat, gitu ya. Ini nggak bicara pandemi aja, gitu ya. Dan masyarakat tuh kebanyakan mungkin ingin konsultasi, ingin ngobrol, gitu ya, ingin tahu, gitu ya. Saya ini kecanduan nggak sih? Saya begini ini, gitu ya. Atau saya ini perlu bantuan nggak sih? Dan kalau saya perlu bantuan mau kemana? Gitu ya. Dan sementara begitu dia datang ke satu tempat, gitu ya, dan dia tuh takut akan stigma, diskriminasi, apalagi kalau itu datangnya dari public figure. Iya, itu sekarang lagi banyak tuh ya. Betul. Artis-artis yang kena narkoba. Karena kalau di luar kita lihat banyak justru mereka yang sadar diri, kayaknya gue ada masalah nih. Mereka mendatangi tempat rehab itu. Betul. Kalau di sini nggak sampai segitu ya. Ini yang berbeda. Ini juga menarik nih untuk diteliti lebih lanjut, gitu ya. Karena kalau kita sudah bilang sepakat, gitu ya, bahwa adiksi ini adalah penyakit, ya. Kemudian kita bisa mencontoh penyakit-penyakit yang lainnya. Seandainya contoh penyakit yang bisa diimbangi seperti adiksi ini adalah beberapa penelitian mengatakan diabetes, gitu ya. Karena diabetes itu sama, dia adalah penyakit kronis yang seumur hidup, gitu kan. Dan betul-betul bagaimana caranya dia maintain lifestyle-nya, nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu happy, nggak boleh terlalu makan yang gimana. Jadi betul-betul lifestyle balance-nya itu harus dijaga. Adiksi itu juga sama, Mas. Jadi seseorang yang sudah berhenti atau pulih, gitu ya, dari kecanduannya, ini yang harus dia jaga nih, lifestyle balance-nya ini. Supaya nggak relapse. Betul, supaya nggak relapse. Nah, menariknya adalah orang diabetes, kalau dia relapse, gulanya tinggi. Mereka nggak akan segan-segan untuk datang ke rumah sakit. Kembali lagi. Beda dengan yang ini nih. Begitu dia relapse, kok nggak ada kesadaran mau kembali lagi ke rehab, gitu ya. Karena mungkin stigma degradasi moral dan penyakit itu. Betul. Nah, ini juga menarik juga untuk diteliti apakah layanannya yang disediakan oleh rehab ini sudah sesuai standar. Itu benar. Karena kita sendiri di Audisi ya sesuai dengan mandat sidang umum yang terakhir di tahun 2016, gitu ya. Bukan terakhir, sorry. Sidang umum yang di tahun 2016 itu memandatkan kita membuat satu international standard, gitu. Jadi rehab itu tuh seperti apa sih harusnya, gitu ya. Yang seperti apa yang bisa dikatakan ya counselingnya, gitu ya. Terus medical farmakologinya harus seperti apa, gitu kan ya. Itu kita sebenarnya sudah membuat satu acuan yang ini bisa digunakan ke seluruh negara anggota, gitu ya. Nah, ini juga kita sebenarnya sudah sirkulasikan ke Indonesia khususnya, kita sudah diseminasikan ini ya, BNN semua sudah mengadopsi ini. Tapi tetap ya Mas ya, ya kita tahu kan yang terjadi di provinsi mana tuh yang bupatinya ketangkep kan punya rehab, tapi ternyata begitulah ya, gitu ya. Nah, itu kan juga berarti ini yang terkuat. Jangan-jangan ini juga fenomena gunung es lagi. Jangan-jangan banyak nih yang kayak begini nih, gitu, yang kerangkeng, yang ini, yang kemudian nggak manusiawi, gitu kan, dan menganggap seorang yang pakai narkoba tuh udah sampah dan lain sebagainya, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong adiksi ini penyakit, takutnya itu menjadi satu pembenaran buat orang itu, gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Pembenaran, gue sakit nih, gue bisa pakai. Kan gue sakit, lo harus ini dong
toleran lo sama gue kan sakit, misalnya kayak gitu misalnya. Iya, itu memang masih diskusi yang cukup hangat gitu ya hingga sekarang. Tapi intinya begini, bukan berarti juga kemudian itu jadi pembenaran gitu ya, karena ternyata beberapa studi juga lebih membuktikan bahwa yang nggak ada juga orang yang mau sakit. Gitu. Ya oke lah, dia menderita adiksi gitu ya, dia minta untuk ditolerir bahwa ini adalah penyakit. Tapi dia sendiri kalau udah merasa klaim bahwa ini penyakit, harusnya dia punya struggling atau punya daya survive gitu ya. Karena pada umumnya ya secara fitrahnya ya orang nggak ada yang mau sakit. Dia nggak bisa deny itu ya. Iya, gitu. Harusnya begitu ya, gitu kan. Nah jadi kalau dia ingin sakit, berarti dia sendiri belum bisa melihat bahwa addiction is a disease. Gitu. Jadi ya ini kemudian ya jadi polemik lagi, lain lagi itu kan bahasannya gitu. Menarik kalau kita lihat banyak artis sekarang tuh yang terjerat juga. Berarti yang dicari dari sebuah drugs itu apa ya? Kontrolnya itu terlalu besar gitu. Karena kan kalau artis kita lihat mereka uang ada, kebahagiaan juga ada pasti sama keluarga gitu kan. Orang banyak yang bilang karena sosialnya begini. Itu gimana Mas? Iya, banyak faktor lagi ya. Jadi bicara soal ini nggak ada faktor tunggal. Cuman saya bisa ngambil angle yang sederhana adalah misalnya gini, seorang artis bagaimana kalau dia dikejar stripping. Oke. Ya, ini bicara satu angle aja gitu ya. Dia harus syuting. Jam berapa dia harus bangun? Karena kita aja sebagai orang awam kadang ngelihat artis ini sebentar ada di TV sini, terus jam segini udah pindah lagi, dia lagi, dia lagi, gitu. Terus layar lebar dia lagi, gitu kan. Terus malam tiba-tiba muncul lagi, gitu. Acara sahur ada lagi. Gak usah ngomong siapa. Nah, jadi kebayangkan Mas, maksudnya bagaimana energi yang dia perlukan. Iya. Benar. Kalau sebagai manusia secara normal gitu ya, itu untuk bisa berfungsi sedemikian waktunya gitu ya, ini udah ujung-ujungnya tipes. Itu udah nggak mungkin nih bisa ngejar itu semua tuh udah wow, kelelahan, dia butuh energi ekstra. Betul, itu salah satunya. Ya, contoh-contoh lain juga banyak yang mungkin dari masa lalu keluarganya juga lain lagi gitu ya, itu beda. Kemudian ada juga yang culture shock, from no one to someone, gitu kan, itu juga bisa kemudian kena psikologisnya gitu ya, yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba karena mungkin satu ajang menjadi seseorang yang kebebasannya kemudian ya susah nih dia mau bergerak gitu ya, mau posting ini jadi isu, mau begini jadi kan akhirnya stres tuh kan gitu. Itu juga bisa banyak faktor sih Mas. Selama ini kan kita ngelakuin campaign anti narkoba ya. Itu efektif nggak sih sebenarnya? Karena kan bikin di sekolahan, di ini itu efektif nggak ya? Nah jadi ini kita masuk ke topik pencegahan nih Mas ya. Ini memang sangat menarik gitu ya, dan kita sendiri juga di UNODC kita juga udah buat tuh international standard gitu ya untuk pencegahan. Karena pencegahan di UNODC ini memang melihatnya itu dari segmen umurnya, kemudian settingnya. Jadi kalau dibikin tabel gitu ya, di sini segmen umurnya dari mulai janin, kemudian batita, balita, sampai anak-anak, remaja, kemudian dewasa, gitu. Nah, settingnya di sini mulai dari keluarga, mulai dari sekolah, tempat kerja, sampai ke lingkungan, RT, RW dan seterusnya. Nah, ini irisannya kemana? Itu memang kegiatannya tuh beda-beda. Gitu. Dan ini yang idealnya satu pencegahan, gitu ya. Dan itu
harus bisa dilakukan tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar template gitu ya, yang kayak saya ngambil contohnya say no to drugs gitu ya. Orang juga udah tahu ya. Cuman yang lebih penting tuh how to say no itu. Iya benar. Itu peran siapa yang paling penting? Sebetulnya yang paling penting ya di sini ya pasti individu itu sendiri. Ya semua gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peran yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga gitu. Mas Lobi, tadi kan ngomong peran keluarga itu sangat penting ya. Itu sampai seberapa penting peran keluarga? Ini jadi memang pendidikan yang pertama diperoleh seseorang itu kan lingkungan keluarga. Dan keluarga itu juga bisa dikategorikan sebagai satu unit pemerintahan terkecil, gitu kan. Nah, makanya kalau ditanya seberapa penting, luar biasa pentingnya, Mas. Gitu, karena menciptakan satu ketahanan atau resiliensi gitu ya dari keluarga itu, ini sangat penting. Gitu, karena ini yang mencegah dari, kita bilangnya negative social outcomes. Jadi tidak hanya masalah narkoba, tapi geng, tawuran, kekerasan dan lain sebagainya, ini luas banget gitu, dan narkoba tuh masuk ke dalam situ gitu. Makanya bagaimana unsur keluarga ini memegang peran yang sangat vital. Kita kalau boleh cerita sedikit gitu ya, bahwa di modul kita di parenting gitu ya, ini sangat menarik. Saya ngambil satu aja contoh gitu ya. Misalnya saya seorang ayah gitu ya, saya meminta tolong kepada anak saya gitu ya, tolong dong ambilin ayah minum gitu ya. Terus si anak tuh cuk ambil minum gitu ya. Terus begitu dia bawa ke kita lagi, kan biasanya kita cuma bilang makasih ya. Nah, dalam modul ini ditekankan bahwa itu saja tidak cukup. Jadi kita sebagai orang tua itu di dalam satu keterampilan pola asuh, dalam memberikan apresiasi kepada anak itu dianjurkan memberikan apresiasi yang lengkap. Jadi kita didorong untuk mengatakan makasih ya udah ngambilin ayah minum. Di refresh lagi apa yang betul. Sehingga anak tuh akan rewardingnya itu, dan kalau di dalam otak tuh kan ada reward circuit gitu ya, itu akan betul-betul terekam. Nah, reward circuit di dalam otak ini yang tugasnya apa yang rewarding bagi dia, ada tempting untuk dia melakukan itu kembali, berulang. Jadi dia tahu nih, kalau saya berbuat baik sama ayah saya dapat pujian, gitu. Dan itu makanya untuk ya ini juga bisa mendidik untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Reward itu penting dan harus diungkapkan secara detail. Karena lagi pula kalau kita cuma bilang makasih ya, gitu ya, itu kan akhirnya jadi kayak template gitu ya. Akhirnya hanya sekedar slogan yang kemudian ujungnya takutnya anak menganggapnya jadi basi. Template basa-basi. Betul gitu. Akhirnya udah tuh nggak kerekam tuh sama dia gitu. Jadi perubahan perilakunya juga kemudian nggak kedorong. Sama kayak say no to drugs itu ya. Yes. Ini terakhir nih Mas. Oke. Ada nggak sih cara pencegahan yang menurut lo tuh paling efektif banget, tapi jarang dilakukan gitu, sama baik di negara ini atau di negara lainnya gitu? Iya. Jadi ini ada satu pola pencegahan yang kita udah masukkan ke dalam international standard kita gitu ya, dalam setting keluarga, khususnya di saat memang masih di dalam kandungan. Jadi ini sebetulnya Indonesia sendiri sudah dulu pernah gencar, sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sekarang masih ya. Kalau Mas Agus pernah dengar siaga ya, suami siap antar jaga, itu sebetulnya juga program pencegahan gitu, agar si ibu atau si istri yang lagi mengandung tuh kemudian nggak merasa, karena kan perasaan yang dirasakan si ibu itu terkonek langsung dengan
si janin. Ya, satu jantung kan mereka. Betul, gitu ya. betul. Apa yang dimakan dia Ya. juga ikut makan. Apa yang dia rasa dia juga ikut rasa. Dan ini apa yang dialami si ibu selama kehamilan ini sangat berpengaruh pada perkembangan dia, janinnya. Gitu. Nah, yang kita takutkan itu adalah perkembangan pembentukan otak di awal ini tidak maksimal karena berbagai faktor itu. Karena ini nanti yang akan menjadi pencetus awal, gitu ya. Produksi dopamin kurang, produksi endorfin kurang, gitu ya di dalam otak. Nah ini kemudian rentan, gitu. Anak ini berkembang, dia masuk ke usia balita itu masih golden age. Kalau bisa ditanggulangi, perkembangan otaknya masih bisa dibantu. Cuman takutnya udah dari masa mengandung kurang dapat perhatian, terus istri itu atau ibu itu kemudian mengalami dilema yang cukup nggak enak, gitu ya, berpengaruh pada bayinya. Begitu lahir masih begitu juga, gitu kan. Nah ini perkembangan si anak nih akan terpengaruh. Peran bapak tinggi banget. Peran bapak tinggi, betul. Dan peran ibunya juga apalagi. Gitu. Jadi di situ tuh udah menjadi, ini ada kajiannya, gitu ya. Kalau saya nggak salah Profesor Ken Winters, gitu ya, dia udah mengkaji itu, ditambah nih nanti begitu dia sekolah, gitu ya, dapat pressure, dapat macam-macam dari lingkungan, gitu ya. Dan dia dari sisi perkembangan otaknya yang dari kecil itu nggak maksimal. Wah, begitu nanti SMP ketemu apa itu, gitu ya, ganja kah, rokok atau apapun lah, gitu ya, ketemu sesuatu, dah tuh klik. Itulah makanya di dalam hadis kita sebelum melakukan hubungan suami istri ada doanya. Masya Allah. Iya kan? Arenda Narotama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.